menyampaikan keinginan pihak-pihak tertentu untuk tindakannya harus seperti ini, mau diarahkan. Tapi saya tidak bisa, tidak ikuti. Sampai dia bilang lah, baiklah Pak, apa nggak bisa katanya. Saya ini yang menyampaikan pesan saja. Mantan Ketua KPK Antasari Azhar hari ini dinyatakan bebas bersyarat. Kebebasan Antasari ditengarai mengusik sejumlah pihak. Pemirsa Primetime News kali ini akan membahas mengenai kebebasan Antasari Azhar, mantan Ketua KPK Jilid 2 yang hari ini diberikan kebebasan atas bersyarat yang telah diajukannya. Dan kami akan memulainya bersama saya Zilvia Iskandar, inilah Primetime News selengkapnya. Karena yang menyatakan itu bukan orang sembarangan, bukan orang kecil, orang yang sangat dikenal di Indonesia ini kan. Dia sangat dikenal. Dia dikenal lah. Tengah malam dia datang ke saya, menyampaikan keinginan pihak-pihak tertentu untuk tindakannya harus seperti ini, mau diarahkan. Tapi saya tidak bisa. Sampai dia bilang lah, baiklah Pak, apa nggak bisa katanya. Saya ini yang menyampaikan pesan saja. Bapak hati-hati aja nanti. Nah ini cucuk. Bisa aja Pak, kita jadi nggak berbulan sebentar Pak. Ini adalah suasana pembebasan Antasari Azhar dari Kelapas 1A, Tangerang, Banten. Mantan Ketua KPK Antasari Azhar disambut oleh keluarga dan melakukan konferensi pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya telah resmi secara institusi melepas saya dari dalam sini. Saya menjalani keseluruhan secara fisik itu selama 7 tahun 6 bulan. Ditambah remisi yang saya peroleh sejak 2010 sampai dengan hari ini adalah 4 tahun 6 bulan. Jadi bila dijumlah 12 tahun. 12 tahun adalah 2/3 dari 18 tahun. Itu haknya nanti untuk dapat bebas bersyarat. Adik Nasruddin Zulkarnain Andi Syamsuddin meminta Antasari memenuhi janjinya untuk ungkap siapa pelaku atau aktor pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. Berikut pernyataan Andi Syamsuddin. Pernyataan beliau yang mengatakan bahwa saya ikhlas, saya memaafkan, saya melupakan masa lalu adalah saya anggap pertanyaan yang mencabik-cabik keluarga kami almarhum. Tidak semestinya keluar dari mulut seorang Antasari Azhar. Karena saya yakin dari awal beliau berapi-api bahwa saya dalam tidak dituduh melakukan pembunuhan ini hanya karena menjalani hukuman, dan saya akan membongkar semua siapa menjadi dalang di balik semua itu, termasuk wawancara dalam pers-pers yang ada dulu itu menyatakan demikian. Persoalannya hanya karena sebuah kebebasan tanggal 10 November jam 10 Anda berubah sikap, tidak akan mungkin lah ya. Terus terang saya katakan kecewa berat kami, dan pada hari ini saya katakan saya tidak respect dengan pernyataan seorang Antasari Azhar. Sehingga saya katakan, saudara Antasari Azhar, Anda ingat janji Anda, kalau nantinya dalam waktu 3 bulan Anda tidak bisa berbuat, saya yang akan berbuat. Saya akan ungkap apa yang Anda utarakan kepada saya. Ada rekamannya kok. Nggak usah.
Kami mendapatkan wawancara eksklusif dengan Antasari Azhar sesaat sebelum Antasari menghirup udara bebas. Dalam wawancara dengan Antasari selama kurang lebih setengah jam, Antasari mengungkapkan adanya seseorang yang ia sebut sebagai orang yang sangat dikenal di negeri ini yang pernah menekan dirinya terkait dengan kasus yang pernah ia tangani. Berikut wawancara saya dengan Antasari Azhar yang telah kami rekam sebelumnya pagi tadi. Selamat pagi Bapak. Pagi. Sudah waktunya untuk biro Bapak. Ya. Assalamualaikum Mbak Antasari. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Sylvia, baik Pak? Sehat Pak? Sehat? Ini hari yang paling membahagiakan buat Bapak Iya. dalam 7,5 tahun ini? Iya, Pak Antasari sudah siap dengan kopernya? siap. Gimana Pak? Deg-degan nggak rasanya? Sudah Saya mau kembali pulang ke rumah? Sedih. Sedih? Sedih apa Pak? Ya ninggalkan tempat ini. Tisu. Ya di sinilah selama 7 tahun 6 bulan. 7 tahun 6 bulan. Dulu pengalaman pertama di kasur ini, saya pakai kasur tipis itu. Di sini saya tidur. Oke. Nah, semuanya ini belum ada. Nah, ada yang bebas, saya dikasih kasur ini. Nah, kemudian karena tidur di kasur di sini, udah usia ya, takut pengaruh semen kan. Akhirnya ini kita bikin di sini, bawah ini. Anak-anak sini bikin. Coba Pak ya, Iya, saya coba lihat. Empuk nggak Pak? Wah, lumayan lah Pak ya. iya, Jadi Bapak gimana? Sedih rasanya mau meninggalkan ini? sedih. Tapi kan akan segera tidur di rumah malam ini Pak. Iya, tapi kan ini sudah 7 tahun lebih. Bagaimanapun saya juga manusia ya. Artinya meninggalkan apa yang sudah. Bapak biasanya sehari-hari rutinitasnya kalau di dalam lapas ngapain aja sih Pak? Dulu sini buku sini. Buku saya banyak. Saya baca buku duduk situ. Kemudian ini TV kalau malam saya keluarin. Biar nonton rame-rame di depan situ kan. Tapi TV blok. Jadi kalau siang saya masukin karena saya sering ke depan kan. Kalau nulis buku biasanya kapan Pak? Itu di atas jam 10 malam. Di sini sudah menghasilkan 2 buku. Di sini. Salah satunya judulnya yang saya dikorbankan itu Pak. Iya. Oke. Pak Antasari, boleh kita sambil jalan keluar Pak? Yuk. Ini kan detik-detik terakhir Bapak akan segera meninggalkan sel. Kamar 7,5 tahun Bapak berada. Kopernya sudah siap. Semua barangnya dikemas, ada yang ditinggalin Pak buat teman-teman? Oh sudah. Sudah ada barang-barang yang Sudah, tinggal jadi buat. kaos, pakaian saya sudah saya bagikan teman-teman. Oh gitu ya, kenang-kenangan Pak ya. Iya. Bapak punya banyak teman Pak di sini Pak. Banyak, seribuan. Semua di sini Bapak kenal Ya, Pak? teman semua. Tapi pagi ini saya tidak sanggup untuk pamitan. Aha. Tapi teman-teman udah ada yang nunggu nih Pak. Ini Pak Heri, Ya. sahabat Bapak di sini. Ya. Pak Heri boleh ikut ke sini Pak? Pak Heri, ini hari terakhir Pak Antasari berada di sini. Pesan kepada Pak Antasari bagaimana? Pesan kepada Bapak untuk mewakili napi semua, ya saya mohon Bapak jangan sampai melupakan kami-kami yang ada di sini. Selama ini yang terutama yang Bapak perjuangkan masalah PP 99, tolong diperjuangkan dengan serius. Karena kami mengharapkan cuma dari beliau masalah PP 99. Oke. Hubungannya dengan Pak Antasari selama ini bagaimana Pak Heri? Hubungan saya baik, sangat-sangat baik. Beliau ini di sini sebagai panutan para napi dan sebagai sosok seorang bapak yang pengayom. Ada memori atau kenangan khusus bersama Pak Antasari? Memori saya rasa beliau ini ya hobi bercanda juga, tidak pilih-pilih, tidak pilih-pilih status lah. Jadi banyak menghibur sesama Banyak teman-teman menghibur, warga sama binaan. menghibur, banyak. Apa yang nanti paling dirindukan kalau Pak Antasari sudah tidak ada? Paling dirindukan ya terutama gaya guyonnya lah. Gaya guyonnya yang paling dirindukan. Karena sering guyon. Pak Antasari terakhir Pak, boleh titip pesannya kepada teman-teman warga binaan di sini?
Jujur ya, saya tidak sanggup. Kita doakan yang terbaik ya Pak ya, buat teman-teman warga binaan di sini. Menatap mata aja. Baik, terima kasih Pak Heri. Iya. Curiga kalau misalnya settingan ini terkait dengan kasus-kasus yang Bapak tangani. Ya kalau kita mulai teori kausalitas ya begitu kan. Kalau saya bukan ketua KPK, apa mungkin saya masuk penjara? Saya tanya balik.